Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kita lanjutkan. Wa qala ta'ala ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa akhrajat Tirmidzi annahu alaihi salatu wassalamu qala ad-du'a'u mukhul ibadati. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jemaah sekalian, alhamdulillah bersyukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan insyaallah segala macam amalan-amalan ibadah yang kita kerjakan kepada Allah itu semua akan menjadi amal ibadah yang akan menambah catatan amalan kebaikan kita nanti saat kita sudah kembali dan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam pembahasan tentang doa. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala. Ada satu firman dari Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah. Astajib lakum, aku akan jawab bagi kalian segala macam permohonan dan doa-doa kalian kepadaku. Jadi di dalam ayat ini Allah yang memerintahkan kepada kita untuk meminta dan berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Allah yang memerintahkan kepada kita untuk berdoa, dan Allah sendiri yang pasti akan memberikan janjinya akan mengabulkan segala macam permintaan dan doa-doa kita kepada Allah. Ini janji dari Allah. Ketika kita meminta dan berdoa kepada Allah menjalankan perintah Allah, ud'uni, garansinya kata Allah, astajib lakum, pasti aku akan jawab. Pasti aku akan ijabah segala macam permohonan dan doa-doa kalian kepadaku. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, innal ladzi, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang yastakbiruna, menyombongkan diri mereka, an ibadati, dari beribadah kepadaku, kata Allah, sayadkhuluna, maka mereka akan masuk jahannama, ke dalam api neraka, dakhirina, dalam keadaan hina sehina-hinanya. Jadi di dalam ayat ini unik. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada kita untuk meminta dan berdoa kepada Allah. Dan yang kedua, Allah berjanji akan mengabulkan segala macam permintaan dan doa-doa kita kepada Allah. Kalau kita menjalani berdoa kepada Allah, pasti akan dikabulkan segala macam doa-doa kita kepada Allah. Kemarin pernah kita bahas, ada yang dikabulkan secara total oleh Allah, ada yang ditangguhkan nanti akan diberikan oleh Allah pada saat kita siap dan mampu. Ada yang nanti bakal ditangguhkan oleh Allah di yaumul jaza, berupa balasan dari Allah tentang ibadah-ibadah doa yang kita munajatkan kepada Allah, yang belum sempat dikabulin di dunia, tapi dikabulin di akhirat. Nah, ketika kita meminta dan berdoa kepada Allah, Allah akan jawab permohonan dan doa-doa kita kepada Allah. Ayat berikutnya disambung dengan satu kecaman dari Allah. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri mereka, 'an ibadati, dari beribadah kepadaku, kata Allah. Orang-orang yang sombong itu adalah mereka orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah di dalam ayat ini. Jadi maaf kalau ada orang yang diberikan kesehatan oleh Allah, nggak mau beribadah, nggak mau sholat, sombong dia. Ada orang yang diberikan nikmat oleh Allah, panjang umurnya, waktu luangnya banyak, nggak mau singgah datang ke masjid, sombong dia di hadapan Allah, an ibadati.
Nah, tapi di dalam ayat ini berkaitan tentang doa, maksudnya adalah orang-orang yang menyombongkan diri, nggak mau meminta dan berdoa kepada Allah. Jadi ada manusia, ini emang ada orang ini, ada manusia yang Allah sendiri katakan, ada orang yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat, merasa dirinya pintar, merasa dirinya mampu melakukan apa aja yang dia bisa, yang dia mau, sehingga dia nggak mau lagi berdoa kepada Allah. Dan dicap orang ini sebagai orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam, diancam oleh Allah, mereka nanti pasti akan masuk ke dalam api neraka jahanam, dakhirina, dalam keadaan posisi sehina-hinanya manusia masuk ke dalam api neraka jahanam ya Allah, karena sebab mereka tidak mau berdoa dan meminta kepada Allah. Jadi kalau nggak mau dicap sombong sama Allah, banyak minta dan berdoa kepada Allah, banyak mengajak kepada Allah supaya kita nggak dicap sombong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berbeda dengan manusia. Kemarin lagi pernah kita omongin, kalau kita sama manusia, makin banyak kita minta sama manusia, manusia makin bosan dan segan sama kita. Saya tiap hari misalkan ketemu sama Bang Husin, tiap hari minta rokok, Zohor minta rokok, Asar minta rokok, Maghrib minta rokok, bosan lama-lama karena dimintain terus. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala semakin sering diminta oleh seorang hamba, semakin sering seorang hamba bermunajat kepada Allah, Allah makin cinta kepada mereka, orang-orang yang meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gak bakalan mengurangi kekuasaan Allah, gak bakalan mengurangi kekayaan Allah kalau andaikan semua anak manusia yang ada di permukaan bumi ini meminta dan berdoa kepada Allah, lalu Allah kabulin, gak bakal mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi poin terpenting di dalam ayat ini adalah diperintahkan kepada kita buat berdoa kepada Allah, buat bermunajat kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, doa kepadaku, astajib lakum, aku pasti akan jawab lakum, bagi kalian segala macam permohonan dan doa-doa kalian. Tapi kalau ada orang yang nggak mau berdoa kepada Allah, nggak mau minta kepada Allah, berarti orang ini dicap dan distempel oleh Allah, yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin, sebagai orang-orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapa sih kita? Sehebat apapun, sekaya apapun, penguasa apapun kita tetap hamba-hambanya Allah. Kekuasaan yang dibangga-banggain, kekuasaan yang sekarang lagi direbutin, berapa lama jabatan? Sejarah mencatat di Indonesia 32 tahun lamanya kekuasaan, tapi akhirnya runtuh dan hancur juga. Nggak ada yang bisa kita andalin apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa diri pintar, berapa lama sih kita pintar? Satu saat nanti ketika kita sudah lansia, Allah akan cabut itu nikmat. Yang kadang-kadang mohon maaf, ada masa pikunnya, ada masa sering lupanya. Apa yang mau diandalin? Ganteng, kayak Ilhan sekarang ganteng, masih muda ganteng, tapi ntar coba lihat umur 60 tahun, nggak kayak begitu lagi. Tetap kita semuanya butuh kepada Allah, minta dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin sering kita meminta dan berdoa kepada Allah, Allah makin cinta kepada kita. Dan insya Allah makin sering kita meminta dan berdoa kepada Allah, nanti di yaumul jaza itu ada satu balasan dari Allah. Ada satu balasan dari Allah yang kita nggak sadar, yang kita nggak tahu. Ya Rabb, ini pahala apa ya Rabb? Pahala sholat udah dikasih, pahala puasa udah diberikan, pahala haji udah dikasih. Ini pahala apa ya Rabb? Kata Allah, ini adalah permohonan dan doa-doa kalian di alam dunia yang belum sempat aku berikan di alam dunia, tapi karena aku sudah berjanji aku akan kabulkan, aku berikan balasan berupa pahala sekarang ini. Nah, waktu itu kita ngomong sama Allah, ya Allah, kalau begitu mendingan gak usah dikabulin aja deh segala macam permintaan dan doa-doa kita di alam dunia. Mendingan gak usah
Nggak usah dikabulin aja karena begitu besar balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebab kita meminta dan berdoa kepada Allah. Tapi kan kita tetap manusia butuh Allah. Kita mau segala-galanya semuanya lancar, duitnya lancar, badannya sehat, urusannya mudah, minta sama Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dikabulkan atau tidak, yang terpenting kita sudah menjalankan perintah dari Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku dan insya Allah pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini aja dulu. Sekarang kita baca Fatihah. Kita hadiahin buat orang-orang tua kita, buat guru-guru kita, semua yang sudah bertulang ke Allah. Mudah-mudahan dengan hadiah Fatihah kita baca pada malam hari ini, mereka semua mendapatkan curhat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat orang-orang tua kita, buat guru-guru kita yang masih berada di tengah-tengah kita, mudah-mudahan kita doain Allah panjangkan umur mereka, Allah sehatkan lahir dan batin kepada mereka, Allah tambah berkah hidup mereka dan usia mereka. Dan juga kita minta kepada Allah buat kita semua, buat pengurus al-atiknya, buat petugas perbuatnya, petugas muazzinnya, imam rawatibnya, semua jamaah al-atik, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan, Allah berikan kepada kita kelancaran, dan Allah berikan kepada kita bahagia dari dunia sampai akhirat. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa shaykhina wa muallimina wa ikhwanina fid din ajma'in ya rabbal alamin. Allah ta'ala yaghfir lahum yarhamhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa ya'in alaina min barakatihim asrarihim wa anwarihim wa 'udumihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila arwahi man dufina fi hadzal maqam anna ma yataghashshahum bir rahmah wal maghfirah wa huma fatihatul dunya jama'una wal barakah was salam was sihhah wal afiyah li dawamil istiqamah sahla ala kulli mas'alah wal najah wa rabah wa rizqan wasi'ah wa dhurriyyatan thayyibah wa husnal khatimah bi jahi habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa bi sirri al